Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back again di podcast Halal Love System powered by Mawadah Indonesia. Masih bersama guru kita Ustadz Rian Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, welcome back Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Abang sehat abang? Alhamdulillah sehat. Ustadz, di episode kali ini yang mau kita bahas terkait banyak orang Ustadz mungkin di seluruh dunia gitu Ustadz, menginginkan pasangan yang terbaik tentunya. Pertanyaannya adalah, apakah mesti menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri? Dan apabila itu tidak terwujud mungkin dia mendapatkan mungkin pasangan yang kurang baik ataupun sebaliknya, apakah itu bentuk dari ketidakadilan dalam berdoa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawalah. Kalau kita berkeinginan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, maka kita memang harus memperbaiki diri juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya dia harus memperbaiki dirinya. Dan ketika seorang sudah sampai di level dia memperbaiki dirinya, maka atas izin Allah dan disertai dengan ikhtiar dan doa, maka Allah akan mempertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan versinya dia, yang dia sudah dalam versi terbaiknya. Allah akan pertemukan dengan versi yang terbaik untuk jodohnya nanti. Masya Allah ya. Nah nanti kalau kita lihat, kalau dia sudah berdoa tapi belum mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia sudah memberikan versi yang terbaik, ingatlah bahwasanya itu bukan berarti ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah Allah yang lebih tahu apa yang dia butuhkan. Ini adalah namanya hikmah. Asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian. Sebaliknya, bisa jadi apa yang kalian sukai tapi itu tidak baik bagi kalian. Maka versi Allah lah yang terbaik. Walaupun kita belum mendapati versi kita yang kita harapkan, dengan doa, dengan memantaskan diri, tapi ingatlah pilihan Allah adalah terbaik. Nah nanti kita akan mendapatkan hikmahnya nanti, insyaallah nanti. Hikmah, menarik. Hikmah, Masya Allah. Berarti Ustadz, kalau saya bisa tangkap nih beberapa pendapat, berarti apakah benar Ustadz kita akan dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan kualitas kita Ustadz? Ya biiznillah, karena ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Adalah orang-orang wanita yang buruk akan dipertemukan dengan laki-laki yang buruk. Sebaliknya, wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki yang baik. Dan ayat ini jelas secara makna, secara umumnya seorang itu akan mendapati pasangannya sesuai dengan refleksi dirinya, sesuai dengan apa yang dia usahakan dari versi dirinya yang terbaik. Walaupun konteks hadis ini turun ketika peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, haditsul ifk, tapi secara umum maknanya orang yang baik itu akan dipertemukan dengan yang baik juga. Maka untuk mendapatkan pasangan itu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan harus menjadi versi yang terbaik dari kita. Contoh, seorang pengen mendapatkan seorang istri yang hafidhah mungkin, tapi modalnya jus 30 doang. Jus trikul. Itu kan ya, apalagi trikul. 30 belum sampai jus 30. Atau seorang yang pengen seorang istri yang solihah, tapi sholatnya aja masih bolong-bolong. Nah ini kan gak equal, gak setara. Maka Allah akan memberikan pasangan apa yang dia harapkan sesuai dengan apa yang dia persiapkan versi dirinya, dan dia akan dipertemukan Allah dengan versi terbaik dari istrinya kelak nanti. Nah itu kan mendapatkan pasangan tuh Yep. Bagaimana jika ada teori mengatakan gini, kalau kita banyak maksiat, itu juga bisa mempersulit jodoh kita. Kalau itu bagaimana Betul, karena dengan dosa, ya, dalam hadis itu setitik dosa itu yang kita lakukan itu akan menutupi hati kita. Dosa yang terus kita lakukan itu akan menumpuk, bahkan menutupi seluruh hati kita. Nah bagaimana cahaya keimanan akan masuk? Cahaya ilmu akan masuk dalam hati kita, dan bahkan itu akan menghilangkan dari keberkahan. Maka hati-hati dengan yang namanya dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwasanya salah satu yang menghalangi dampak dari maksiat itu sendiri adalah
terhalangnya seorang dari jodoh dan rezeki dan kebaikan. Nah, maka jodoh itu adalah rezeki sebenarnya yang Allah berikan, dan pernikahan itu adalah pintu kebaikan. Makanya dosa yang kita lakukan itu besar pengaruhnya dari kebaikan-kebaikan, kemudian dari jodoh-jodoh terbaik yang sama-sama kita ikhtiarkan dan kita doakan. Makanya hati-hati dengan dosa. Makanya seorang ketika dalam pencarian orang terbaik untuk menemani kehidupannya, dia harus versi terbaik dulu, dan dia harus selesai dengan dirinya. Dia harus clear dengan segala dosa dan keburukan yang pernah dia lakukan, bahkan yang tersembunyi, harus selesai dulu. Urusannya dengan Allah harus selesai dulu. Menarik statement orang tuh harus selesai dengan dirinya, itu maksudnya orang tuh harus selesai dengan dosa-dosanya. Harus benar-benar bertaubat. Oke. Ketika seorang sudah mendeklarasikan dirinya untuk murni kembali kepada Allah, Allah akan memberikan jodohnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar apapun permasalahan sebenarnya, termasuk permasalahan jodoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan mudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah, dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ustadz, kalau kita bicara tentang kemampuan Ustadz ya, dalam hadis itu maknanya seperti apa sih? Mampu tuh mampu atau ada definisi lebih detail mungkin Ustadz kalau dari hadis? Ya, syarat seorang untuk menikah itu dia harus mampu dulu ya. Ada hadis Nabi SAW, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu ahsanu li farji wa aghaddu lil basari. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa dari kalian yang sudah mampu al-ba'ah. Nah ini konteksnya al-ba'ah, falyatazawwaj, maka dia menikahlah. Karena itu akan lebih baik bagi kemaluannya dan bagi pandangannya. Nah, makna al-ba'ah di sini para ulama, seorang pemuda yang sudah mampu secara biologis. Ya. Kemudian dia juga mampu secara finansial, dan dia juga bertanggung jawab terhadap istrinya kelak, dan sebaliknya si istri juga bertanggung jawab terhadap suaminya, berlandaskan atas syariat dan keilmuan yang sudah mereka persiapkan. Nah, 3 makna ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika menafsirkan hadis ini. Makanya penting bagi siapapun yang akan menikah, persiapkan dulu ilmunya. Ketika dia sudah mampu secara biologis, persiapkan ilmunya, dan finansial itu penting. Ya, tapi jangan kita menganggap finansial itu lebih utama, ya. Selama seorang itu sudah meniatkan dengan baik, kemudian dia tujuan menikah itu ada, dan disertai dengan keimanan, adab dan akhlak, maka dia tidak akan tawakal tanpa usaha, nggak mungkin. Dia akan berusaha untuk menghidupin istrinya, dia akan bekerja untuk memenuhi finansial perekonomian mereka. Berarti kalau kita bicara lebih penting saat, yang mana yang lebih penting antara finansial dengan keimanan itu sendiri saat? Lebih utama ke keimanan tadi. Karena keimanan itu akan nge-push seseorang untuk mencari yang namanya perekonomian dan finansial tadi. Kalau dia tidak ada keimanan, ya anak lagi butuh makan, istri juga di rumah banyak kerjaan, ya suaminya cuman rebahan, tiduran. Tidak ada keimanan, tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga menghidupi anak istrinya. Tapi kalau dia ada keimanan, dia akan tergerak hatinya. Saat itu Allah akan membukakan pintu rezeki. Sebagaimana firman Allah, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau kita dalam keadaan fakir atau miskin, maka Allah akan memperkaya atau memberikan kecukupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan tadi, dia tahu ayat ini, dia tahu jaminan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha, Allah akan berikan rezeki. Nah, itu finansial yang Allah maksud yughnihimullah, Allah akan berikan kecukupan baginya. Ini yang di highlight ini berarti tanggung jawab itu Ustaz lahir dari keimanan seseorang ya Ustaz. Betul Bukan hanya dari sekali. sekedar mengetahui bahwa gue seorang suami,
kemudian gue harus menghidupi keluarga gue, tapi itu beranjak dari keimanan yang baik ya Ustaz ya. Betul sekali, korelasi antara ilmunya dan keimanan. Nah, dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Dia tahu ilmunya dan dia beriman terhadap itu, dia akan bergerak. Iya. Tapi kadang masih bingung nih Ustaz, kadang kalau kita udah punya kemampuan Ustaz, sedikit Ustaz, bisa penjelasan dari antum, yang mana kita harus prioritas Ustaz? Apakah saya harus nyari jodoh dulu atau memperbaiki kualitas diri dulu? Ini cerita kalau kita udah mampu dari segi finansial Ustaz ya. Kalau ana lebih mengutamakan memperbaiki diri dulu. Karena dengan memperbaiki diri, kita akan mendapatkan sesuai yang versi diri kita. Allah akan jawab permintaan kita, doa kita, selama kita senantiasa memperbaiki diri. Kalau kita hanya sekedar ya nggak ada usaha, kemudian tawakalnya tanpa usaha sama sekali, ya kan? Cuma bermodalkan doa doang, itu kan sebatas keinginan doang untuk menikah, tapi nggak ada usahanya. Nah, ketika usaha dia lakukan, dia memperbaiki diri, Allah akan mempertemukan dengan orang yang pantas sesuai dengan batas terbaik versinya yang sudah dia raih tadi. Tetap ana mengutamakan kepada memperbaiki diri tadi. Masya Allah, memperbaiki diri di Mawadah Indonesia juga insya Allah terfasilitasi dengan adanya kelas e-course yang diisikan banyak sekali materi terkait ta'aruf sistemnya bagaimana yang sesuai dengan syariat. Itu juga mungkin menjadi ikhtiar bagaimana kita memperbaiki diri. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.